Salasun muhlikat, 3 hal yang bisa membinasakan. Sukhun muta, kebahilan pelit yang ditaati. Wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Wa i'jabul mar'i binafsih, dan ujubnya seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Ini kita harus waspada dari 3 hal ini, karena ini membinasakan kita, membinasakan di dunia dan membinasakan di akhirat. Apa itu? 1, pelit, ya, pelit. Pelit itu bukan berarti mesti pelit dari masalah duit saja. Orang kalau disebut kata pelit, ya, image-nya masalah duit. Enggak mesti. Pelit itu adalah dari semua kebaikan yang bisa kita lakukan, tapi kita enggak melakukannya, itu namanya pelit. Makanya Nabi mengatakan, al-bahilu man dzukirtu indahu walam yusolli alayya. Orang yang bahil, orang yang pelit adalah orang yang disebut nama saya tapi dia enggak mau sholawat, ya. Jadi pelit bersolawat itu juga disebut pelit oleh Nabi SAW, ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang pelit dari kebaikan, termasuk juga pelit dari sedekah, ya. Kita mampu, uangnya banyak, tapi nggak mau bantu orang, ya. Sayang, mau umroh sayang, mau haji sayang, ya, mau bantu orang sayang, ya. Tapi kalau untuk makan, masya Allah, gampang banget. Untuk healing, ya, tamasya, wah, berapapun dia akan keluarkan. Yang kedua adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang membinasakan. Tatkala seorang itu mengikuti hawa nafsunya. Makanya di antara maqasidus syariat, tujuan pokok syariat adalah kita dianjurkan untuk melawan hawa nafsu, menyelisihi hawa nafsu. Sebab hawa nafsu itu maunya melakukan maksiat, maunya. Maka kita harus melawan dia, mengerem dia. Itulah salah satu hikmah kenapa kita disyariatkan untuk berpuasa. Puasa itu melatih diri kita untuk melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu kan pengennya makan, pengennya minum, pengennya berhubungan badan dengan istri. Dengan puasa kita dilatih oleh Allah SWT bahwa tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti. Ya, itu tujuan inti dari berpuasa, ya. Yang ketiga adalah ujub terhadap diri sendiri. Nah, ini juga hati-hati. Tatkala kita merasa ujub, tatkala kita merasa hebat, ya, wah, ini saya melakukan begini dan begini, ini karena kehebatan saya, ini karena kejeniusan saya, ini karena, ya, kepintaran saya, ini karena tim saya, ini kerja keras saya. Nah, ini seringkali seperti itu. Hati-hati. Dulu Qarun dihancurkan oleh Allah SWT karena dia ujub terhadap dirinya. Innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan semua ini karena ilmu saya, kejeniusan saya. Akhirnya Allah tenggelamkan dia. Makanya ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita tatkala kita beribadah, walaupun kita sudah berusaha memperbaikinya, walaupun kita berusaha untuk semaksimal, seoptimal mungkin, sebaik mungkin, hendaknya kita merasa bahwa amal kita itu masih sedikit, masih kurang, masih banyak salahnya. Jangan sampai kita terlalu pede bahwa amal yang kita lakukan pasti diterima. Optimis boleh, tapi jangan terlalu pede, karena tidak ada yang menjamin amal kita pasti diterima. Ya, tidak ada yang menjamin amal kita diterima. Rasulullah saja, ya, tidak menjamin amalnya diterima. Bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tatkala selesai bangun Ka'bah berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amal ibadah kami. Kalau para nabi saja tidak menjamin amalnya diterima, apalagi kita. Seorang ulama, Hasan Al-Basri, pernah mengatakan, mukmin itu, mukmin yang sejati adalah orang yang semangat beribadah tapi dia khawatir kalau amalnya nggak diterima. Berbeda dengan orang munafik, dia melakukan dosa tapi merasa aman, Pak. Terlalu pede, ya. Dia merasa pasti diampuni, dia merasa calon-calon penduduk surga. Nah, ini hati-hati, ya. Maka ujub itu sangat berbahaya sekali.